Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin dalam channel pribadi gue Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dalam video kali ini, gue mau share kepada kalian pertanyaan dari temen gue. Ada beberapa temen gue yang ingin berangkat ke Kanada lewat jalur kuliah. Nah, kondisi mereka saat ini tuh udah umur 40-an, secara ekonomi sudah mapan. Namun mereka cukup concern mengenai keadaan di Kanada yang saat ini katanya sedang kurang oke. Nah, gue pikir daripada gue share kepada temen gue satu persatu, itu nanti akan jadi capek. Lebih baik gue bikin video ini dan gue share kepada temen gue. Selain bermanfaat bagi temen gue, juga gue pikir akan bermanfaat bagi banyak teman-teman lainnya yang belum mengenal gue. Kembali lagi ya guys ya, ini adalah pendapat gue pribadi. Tentu saja pendapat tiap orang akan berbeda-beda. Nah, seperti gue pernah share dalam beberapa video sebelumnya, dan juga jika kalian cross-check dengan www.canada.ca, saat ini kalau mau kuliah ke Kanada, di mana kita mau membawa pasangan kita dan bawa anak, itu kuliahnya harus yang master guys. Jika pasangan kita ingin bisa mendapatkan work permit atau bisa bekerja selama mendampingi kita kuliah di Kanada. Nah, untuk kuliah master ini tentu saja biayanya akan berbeda dengan kalau kuliah college. Secara biaya pasti akan lebih mahal. Itu yang menjadi pertimbangan pertama yang kalian harus pertimbangkan. Secara cost, investasinya akan lebih besar kalau pindah ke Kanada. Dengan kondisi kalau mau bawa keluarga itu harus ambil kuliahnya yang master, tentu saja background orang Indonesia yang akan berangkat ke sini itu secara ekonomi yang menengah ke atas. Mohon maaf ya, itulah faktanya. Lalu yang kedua, secara level intelektual harus mereka yang berpendidikan S1 minimum. Dan secara kemampuan bahasa Inggris cukup baik. Karena toh nanti ketika kalian mau daftar kuliah, mereka akan minta persyaratan IELTS ya. Tapi bagi beberapa teman yang mungkin secara ekonomi biasa saja tapi ingin kuliah master, sebenarnya masih ada potensi. Ada beberapa jurusan kuliah master yang berbau research, itu mereka biasa menyediakan namanya stipend atau funding untuk biaya researchnya. Nah, biaya researchnya ini cukup lumayan besar, jadi bisa membantu untuk mengcover tuition fee-nya. Nah, yang menjadi concern ialah beberapa teman gua yang menanyakan kepada gua, Win, potensi untuk pindah ke Kanada lewat jalur kuliah ini bagaimana? Itu ialah bahwa mereka itu secara background ekonomi sudah mapan. Ada beberapa yang posisi atau karirnya itu sudah oke, ataupun bisnisnya pun sudah oke. Nah, mereka ingin berangkat ke Kanada lebih ke arah karena reasonnya pertama, ingin ada pendidikan yang lebih baik untuk anak mereka, which is masuk akal. Ataupun ada yang bilang kondisi di Indonesia lagi kurang enak deh, mereka ingin mencari kestabilan politik dan ekonomi. Oke. Well, ini susah dijawab ya, karena kondisi di Kanada pun juga secara ekonomi lagi kurang oke juga. Lalu yang ketiga, beberapa dari mereka ada yang bilang, Win, kayaknya gue lihat di sosial media kalau teman-teman yang tinggal di luar negeri kayaknya enak banget. Nah, berdasarkan hal-hal ini, gue akan coba berikan pendapat gue sebelum kalian memikirkan untuk berangkat pindah ke Kanada. Yang sebenarnya mesti dipertimbangkan dengan masak ialah kondisi di Indonesia yang sudah cukup nyaman itu. Nah, beberapa teman gue itu, ada beberapa di antara teman gue itu, mereka secara karir sudah sangat baik. Tentu saja kalau di kantor sudah mempunyai anak buah. Lalu yang kedua, sudah mempunyai fasilitas dari kantor pakai supir. Lalu yang ketiga, kalau mereka yang sudah berbisnis, mereka itu sudah menjadi bos. Mereka tinggal merintah-merintah anak buah. Lalu secara sekolah, ya kalau pindah ke Kanada memang sekolah-sekolah negeri di Kanada fasilitasnya fasilitas international school. Tapi di Indonesia beberapa dari teman gue ini anak-anaknya itu sudah sekolah di international school. Mereka sanggup membayar private school dengan biaya uang sekolah yang cukup mahal. Jadi gedungnya itu fasilitas international school yang mungkin ekuivalen dengan fasilitas gedung di sekolah-sekolah publik di Kanada. Ibaratnya kalian sudah membangun kerajaan, sudah di tengah jalan, kalian akan meninggalkan kerajaan itu. Kalian pikir deh dengan masak-masak. Karena ada beberapa resiko yang kalian harus hadapi ketika nanti kalian pindah di Kanada ini guys. Ya, yang pertama itu berkaitan dengan resiko bahwa kalian nanti mungkin hidupnya tidak akan senyaman ketika di Indonesia.
Contohnya itu ialah bahwa di Kanada itu kalian tidak akan bisa mempunyai pembantu. Unless kalian memang dari keluarga yang super rich di Indonesianya, ya itu beda cerita. Nah di sini tuh kalau mau bayar pembantu mahalnya minta ampun. Ataupun kalau mau nyetir kemana-mana harus nyetir sendiri, nggak bisa pakai supir. Lalu poin berikutnya itu kalian harus masak, kalian harus ngurus anak juga, harus membagi waktu ya antara suami istri. Siapa yang jaga anak hari ini, siapa yang akan nganterin les. Nah itu baru dalam kehidupan berkeluarga. Belum dalam kehidupan berkarir nanti. Bagaimana jika setelah nanti sudah kuliah master selesai, karena kan kuliah masternya tujuannya untuk dapat PR dulu. Setelah dapat PR, nanti kerjanya bisa sesuai dengan bidangnya nggak? Ataupun bisa mempunyai posisi karir yang setinggi seperti di Indonesia atau tidak? Bisa jadi kalian downgrade, atau bisa jadi kalian mungkin harus bekerja yang di luar dari jalur kalian. Dengan kondisi di mana kalian mungkin tidak mempunyai posisi yang setinggi seperti di Indonesia, bisa jadi secara ekonomi mungkin tidak sesejahtera di Indonesia. Nah, kalau udah berkaitan dengan masalah ekonomi, biasa impactnya itu ialah apa sih? Rawan ribut antara suami dan istri. Ya, itu loh yang menjadi resiko, guys. Lalu juga berkaitan dengan hawa. Di Toronto ini kalau lagi winternya itu TOPBGT, dinginnya. Ya, jadi ada beberapa hari dalam winter itu kadang-kadang bisa mencapai -10, -20. Kalau dipertimbangkan dengan wind chill yang ada, itu kadang-kadang bisa mencapai -25 feels like-nya ya. Nah itu dinginnya luar biasa, guys. Dengan melihat adanya beberapa resiko itu, gua saranin kepada kalian untuk mempunyai tujuan jangka panjang yang benar-benar mantap. Nah, kenapa? Karena dengan resiko-resiko yang ada itu, kalau kalian tidak mempunyai tujuan jangka panjang yang mantap, itu nanti ketika kalian di Kanada akan gampang sekali untuk goyah. Akan gampang sekali untuk nyerah. Dan akhirnya balik deh ke Indonesia. Tapi jika kalian punya tujuan yang matang, disertai dengan beberapa plan yang terencana, itu akan membuat kalian tetap teguh ya untuk mencapai tujuan kalian pindah ke Kanada ini sampai pada akhirannya. Oke guys, gua akan coba kasih contohnya dari case gua pribadi ya. Nah, seperti kalian ketahui, gua ini datang ke Kanada di tahun 2015 dan salah satu tujuan gua pindah ke Kanada itu ialah untuk anak gua bisa kuliah di Kanada. Untuk anak gua bisa kuliah di English speaking countries dan bisa masuk dalam world class university. Nah, kita datang di tahun 2015. Dan anak gue itu waktu itu umurnya 7 tahun, guys. Nah, sampai dengan anak gue lulus kuliah nanti, itu mungkin diprediksi di umur 23 tahun deh. Jadi 23 kurang 7 itu sekitar 16 tahun, guys. Nah, selama 16 tahun itu, kita harus mempunyai rencana. Selama 16 tahun itu, apa sih plan kita untuk supaya kita tetap bertahan hidup di Kanada? Nah, dengan kondisi terburuk, misalkan ternyata kerjaan kita nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ataupun ternyata kita nggak cocok dengan keadaan di Kanada. Mau nggak mau, gue harus bertahan, guys. Karena kenapa? Bukan untuk gue pribadi. Gue berkorban, tapi untuk kebaikan anak gue. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh yang selalu menguatkan gue ya. Ketika gue dalam masa-masa duka atau ketika gue lagi down, gue ingatnya ialah ini untuk kebaikan anak gue nanti ke depannya. Ini adalah salah satu contoh, guys, dimana kalian harus mempunyai pemikiran yang mantap seperti ini untuk supaya kalian bisa bertahan hidup di Kanada. Nah, kalau ngelihat dengan kondisi gue waktu itu ketika datang ke Kanada, karena gue sudah mempunyai pemikiran bahwa ini untuk masa depan anak gue tuh udah siap, guys, ketika waktu mau berangkat ke Kanada itu, bahwa jika misalkan gue harus kerja dan posisi gue itu downgrade ke level yang junior staff, itu nggak akan masalah bagi gue. Ataupun misalkan gue sampai harus kerja kasar dulu, gue pun akan siap. Jadi kurang lebih seperti itu, guys. Kalian harus mempunyai tujuan jangka panjang yang mantap dan kalian mempunyai rencana ya untuk mencapai tujuan jangka panjang itu. Plan-plan apa sih yang kalian akan jalankan? Jangan lupa juga membuat backup plan.
Nah, untuk backup plan ini tentu saja akan baik jika kalian bisa minta suggestions dari beberapa teman kalian yang sudah ada di luar negeri itu. Karena mereka yang kurang lebih sudah tahu gambarannya bagaimana nih suka dukanya hidup di negara itu. Lalu yang ketiga, menurut gua jangan terlalu percaya sama sosmed, guys. Kenapa? Karena kalau di sosmed itu, teman-teman kita yang diaspora itu pasti hanya akan share mengenai foto-foto ketika mereka lagi jalan-jalan saja. Mereka kan tidak akan memfoto ketika mereka lagi cuci WC mereka ataupun sedang ngelipetin laundry mereka kan, ya. Nah, jadi jangan percaya sama sosial media. Nah, kembali lagi ya guys ya, ingat bahwa pemikiran gua, opini gua ini tentu saja akan berbeda dengan diaspora-diaspora lainnya. Karena tiap orang mempunyai kondisinya yang berbeda-beda. Dan ingat juga bahwa gue ini bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen immigration, gue bukan immigration lawyer, ya. Gue tidak bisa membantu kalian untuk memberangkatkan kalian ke sini. Untuk segala sesuatunya kalian harus melakukan PR kalian, yaitu rajin research. Salah satunya website yang bisa dipercaya adalah www.canada.ca. Gue tidak memberikan legal advice, tidak memberikan legal opinion, semua resiko ditanggung oleh kalian pribadi. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!